Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba mempresentasikan pengenalan mesin learning dan implementasi dasarnya. Tujuan kita mempelajari mesin learning adalah satu untuk memahami konsep dasarnya itu sendiri, kedua mengetahui hubungan antara mesin learning dan AI atau artificial intelligence. Yang ketiga, mengenal jenis-jenis algoritma mesin learning yang biasanya terpakai nanti untuk kita melakukan suatu analisa. Terus yang selanjutnya melakukan praktik sederhana program machine learning. Dan apa itu machine learning itu sendiri? Jadi machine learning itu sendiri adalah dia salah satu dari cabang artificial intelligence atau AI yang biasa kita sekarang sudah paham semuanya. Terus fokus pada sistem yang belajar dari data yang sudah ada, yang sudah puluhan tahun terkumpul. Selanjutnya tidak diprogram secara eksplisit, tapi belajar dari pola. Karena komputer ini sudah ditemukan dari zaman dahulu sampai sekarang sudah terakumulasi data yang begitu besar, jadi mesin learning akan belajar tanpa diperintah. Terus selanjutnya dia akan digunakan untuk berbagai aplikasi atau prediksi atau klasifikasi atau rekomendasi atau analisis suatu permasalahan atau suatu yang diinginkan oleh sebuah perusahaan. Kita lihat ya perbedaan antara machine learning dan artificial intelligence atau AI. Dari aspek definisinya sendiri adalah machine learning sistem yang belajar dari data yang sudah terkumpul puluhan tahun, sedangkan artificial intelligence adalah sistem yang meniru kecerdasan manusia. Jadi dia juga bisa belajar dari data yang sudah ada, tapi dia mengolah data dengan secara otomatis. Terus aspek fokusnya, kalau machine learning itu pembelajarannya dari data yang sudah banyak sekali orang post atau kirimkan ke komputer atau internet. Sedangkan artificial intelligence adalah pemikiran pengambil keputusannya itu berdasarkan dari data yang sudah ada terkumpul dari di mengambil analisa sendiri. Terus contohnya, kalau machine learning itu bisa memprediksi harga rumah, klasifikasi email dengan spam, sedangkan artificial intelligence itu dia dia mempunyai chatbot yang sangat cerdas, artinya ketika apapun yang kita tanyakan dia akan bisa menjawab gitu loh. Dan mobil otonom yang artinya tidak perlu supir ya, dia dengan otomatis bisa jalan sendiri. Ini ada beberapa tipe machine learning. Satu adalah supervised learning, dia akan belajar dari data yang berlabel. Contohnya kayak klasifikasi email spam. Jadi email ini memang sudah ada labelnya gitu loh. Makanya dia bisa di spam. Terus yang kedua, un, uns, unsupervised learning, belajar dari data tanpa label. Artinya dia mungkin menyasar beberapa pelanggan yang tanpa label. Yang ketiga, reinforcement learning. Dia akan belajar dari percobaan dan kesalahan yang sudah dibuat. Artinya dia akan belajar dari reward dan punishment. Contohnya kayak game dan robotik. Seperti yang kita ketahui, beberapa algoritma populer yang dilakukan oleh machine learning diantaranya yaitu linear regression, biasanya untuk memprediksi nilai kontinu. Yang kedua, logistic regression untuk mengklasifikasikan biner. Terus decision tree untuk pengambilan keputusan atau kebijakan tertentu. Terus K-nearest neighbor atau KNN yaitu klasifikasi berbasis jarak. Yang terakhir K-means clustering, segmentasinya tanpa label. Jadi semua ini beberapa algoritma yang populer yang biasa kita kerjakan di data mining ya untuk memprediksi sesuatu yang dibutuhkan.
Ah, dan tools yang populer untuk machine learning yang kita sampai hari ini tahu yaitu contohnya seperti Python, Google Colab, Jupyter Notebook, Datasheet gitu loh. Itu semua tools ya, jadi alat bantu yang biasanya kita pakai di machine learning. Contoh ya, contoh ketika kita ingin mempraktekkan dasar machine learning itu seperti apa sih gitu loh. Ya, jadi contohnya seperti ketika kita ingin memprediksi harga rumah, kita pakai linear regression. Inputnya itu dia akan ada luas tanahnya berapa, jumlah kamarnya berapa, terus nanti akan keluar dengan harga rumahnya. Gitu loh. Jadi dia diperhitungkan misalnya per meternya, per luas rumahnya per meter perseginya berapa dan jumlah ruangannya ada berapa. Jadi kita coba kalau di sini kita pakai Python ya, karena Python tuh paling mudah. Jadi kita memprediksi gitu bahwa tahun sekian akan terjadi kenaikan harga rumah gitu loh dengan yang jumlah signifikan atau tidak dengan pertimbangan begitu banyak pertimbangan. Jadi akan keluarlah outputnya itu harga rumah. Ah, kesimpulannya sendiri adalah bahwa machine learning bagian dari AI, artificial intelligence yang membuat sistem dapat belajar dari data yang sudah ada, yang sudah terkumpul, dan terdapat berbagai algoritma yang sesuai dengan jenis data dan tujuan. Jadi kita memakai beberapa algoritma sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Lalu kita akan praktek dasar bisa dilakukan menggunakan Python karena Python adalah tools yang paling mudah untuk digunakan untuk saat ini. Terus machine learning terus berkembang dan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena dunia kita adalah sekarang dunia digital, jadi mau tidak mau machine learning akan terus berkembang karena kebutuhan. Terima kasih atas perhatiannya dari saya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.